Baru sekolah, Otoritas Jasa Keuangan ungkap data utang pinjol yang meningkat. Lalu, seberapa dalam jeratan pinjol di tengah meroketnya biaya pendidikan dan bagaimana solusi agar masyarakat tidak terperangkap utang yang berkepanjangan? Saudara, jelang tahun ajaran baru, tagihan biaya pendidikan tak jarang membuat para orang tua merasa resah. Dan kini mereka menjadikan pinjaman online sebagai pilihan agar anak-anak mereka dapat tetap mengenyam pendidikan. Lalu benarkah pinjaman online dapat menjadi alternatif pembiayaan pendidikan yang aman atau justru melahirkan sejumlah ancaman? Inilah episode ke-32 di Poin Investigasi. Saya Dipon Berbahagia. Saya akan menelusurinya, saudara, dan mencari bukti. Menjelang tahun ajaran baru, berbagai kebutuhan sekolah anak semakin besar. Mahalnya keperluan biaya sekolah membuat sebagian orang tua mengambil jalan pintas dengan berutang di pinjaman online atau pinjaman daring. Pinjol atau pinjaman daring jadi jalan pintas masyarakat lantaran aksesnya mudah dan cepat. Pinjol dinilai sebagai jalan keluar bagi orang tua yang terdesak membayar mahalnya biaya sekolah anak. Di momentum Juni, Juli itu terjadi kenaikan pencarian terkait dengan pinjaman online. Nah, ini salah satunya juga dipicu karena setiap tahun inflasi di sektor pendidikan itu terus mengalami kenaikan, terutama di bulan-bulan tahun ajaran baru sekolah. Ini yang memaksa sebagian masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, akhirnya mencari pinjaman uang tunai dalam waktu yang sangat singkat dan opsinya adalah pinjol. Meroketnya utang pinjol untuk biaya sekolah turut menyita perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy bilang Jawa Barat berada di urutan pertama pinjaman online. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bank Emok, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin, bekas dulu kegiatan apalah, perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Data Otoritas Jasa Keuangan mengungkap terjadi peningkatan pinjaman daring untuk sektor pendidikan. Pada tahun ajaran baru Mei 2023 lalu, OJK mencatat pinjaman daring atau pindar di sektor pendidikan mencapai angka 162,43 miliar rupiah. Namun pada bulan Juli 2023, angka pindar untuk sektor pendidikan melonjak naik hingga 189,6 miliar rupiah. Situasi serupa pun terjadi pada tahun ajaran baru di bulan Mei ke Juni 2024. Pinjaman daring atau pindar untuk sektor pendidikan dari 25,58 miliar rupiah meroket hingga 191,52 miliar rupiah. Meroketnya pinjol untuk biaya sekolah nampak bagai ironi jika melihat alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 724,3 triliun rupiah atau 20% dari total APBN 2025 sebesar 3.621 triliun rupiah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut anggaran pendidikan di rancangan APBN 2026 kenaikannya 2,84% hingga 2,95% dari produk domestik bruto atau PDB atau menyentuh angka 745,67 triliun rupiah. Utang pinjol untuk biaya sekolah harus menjadi perhatian pemerintah. Beragam kesulitan masih dihadapi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Negara harus hadir guna memastikan anak-anak bangsa tetap dapat mengenyam pendidikan demi Indonesia emas di masa depan. Dari narasumber, sengaja saya rahasiakan untuk kemudian menjaga keamanan identitas dari narasumber yang akan saya wawancarai. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Saya ingin tahu, Pak, bagaimana awalnya Bapak pada akhirnya memutuskan untuk meminjam uang ataupun dana secara online untuk kemudian membiayai pendidikan anak Bapak? Sebelum-sebelumnya sih belum pernah minjem sih gitu, cuman mungkin kayak kebutuhan semakin banyak gitu, kebutuhan anak sekolah gitu, jadi minjem akhirnya pinjol. Bapak tahu nggak waktu pertama kali mengakses? Mau ngeklik itu kayak ragu-ragu gitu, pinjem enggak, akhirnya ya deg-degan juga, akhirnya klik lah gitu. Diklik. Setelah itu? Langsung masuk tuh uang. Uangnya langsung masuk? Iya. Semudah itu ya? Iya, betul. Anak Bapak ada berapa? 3. Yang satu kelas 3 SMA, yang nomor 2 mau masuk SMP,
Yang ketiga tuh naik kelas 2 SD, Untuk ketiganya ini sekolah negeri atau swasta? negeri. Menarik karena yang kita tahu sekolah negeri itu sebenarnya tidak membutuhkan biaya karena gratis. Lalu pinjaman online ini digunakan untuk biaya pendidikan. Posnya ini untuk apa? Kayak untuk beli pak seragam gitu, kayak ya uang jajannya gitu pokoknya sehari, pokoknya kebutuhan gue sehari-hari sih. Nominalnya berapa Pak? Memang untuk seragam itu satu seragam untuk satu anak berapa itu? Itu kalau yang SD sih kemarin sekitar 500-an. 500.000. Iya, Kalau SMP, SMA? ya sama aja sih, kurang lebih sama. Tapi kan ada AJP Pak. Jadi udah yang 2 tuh nggak dapet, yang sekarang nih yang bontot nih, yang nomor 3 tuh dapet sekarang. Tapi itu cukup. Maksudnya kalau KJP cukup untuk misalnya beli seragam kan tidak perlu pinjam. Kalau menurut kebutuhan dengan anak saya yang sekarang ini ya kurang cukup sih, nggak cukup sih sebenarnya sih. Iya. Berapa sih Pak dapatnya Pak? KJP-nya itu? 300 masalah. Itu bisa dicairkan semua? Enggak, Oh tidak bisa? nggak bisa. Bisanya diambil kalau nggak salah 100 gitu. Sisanya paling ya buat keperluan dia sekolah gitu guys. Selain seragam sama kebutuhan Pak, mungkin ada hal-hal lain untuk mensupport aktivitas pendidikan anak-anak Bapak? Kebetulan saya juga ngambil di aplikasi juga ngambil HP buat anak tuh yang gede. Tapi secara kredit. Secara kredit, dari aplikasi pinjol itu juga? Iya. Informasi usai jeda saudara, Takengon Aceh Tengah dikenal dengan wisata arung jeram